Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehnya Ustazah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, soleh-soleh Ustazah, Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah pada pembelajaran tema 5F tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 pembelajaran ketiga. Adapun namun sebelum belajar lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan kita diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, soleh-soleh Ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menemukan pokok pikiran teks eksplanasi dari media cetak. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak sebagai warga masyarakat. Nah, ayo mengamati. Ya, coba perhatikan, ini adalah jenis kegiatan ekonomi yang ada di Rumah Made. Kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, gambar ini ya, kegiatan ekonomi masyarakat ini semuanya ada di sekitar rumah kalian juga ya, di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, ini adalah namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil. Jadi, kegiatan tersebut ya, kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar ya. Kita perhatikan gambar jenis kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar Rumah Made ya. Yang pertama itu adalah bengkel sepeda ya. Nah, di sekitar Rumah Made terdapat usaha bengkel sepeda. Jadi, usaha bengkel sepeda ini membantu masyarakat ketika ingin merawat dan memperbaiki kendaraannya. Yang kedua adalah pangkas rambut ya. Jadi pangkas rambut ini membantu masyarakat untuk merawat, memotong rambut. Dan yang ketiga adalah toko kelontong. Jadi toko kelontong juga membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti beras, sabun, kecap, dan lain sebagainya. Jadi ketika kegiatan tersebut ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan dalam upaya pembangunan ekonomi. Jadi manusia berinteraksi dengan lingkungan dan hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya. Dan manusia juga sangat bergantung terhadap lingkungannya. Ya, semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan adanya sumber daya lingkungan sekitar. Nah, coba kita baca teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi ini ada di halaman 56, yaitu judulnya tentang serangga sang penguasa bumi. Jadi ya, dalam teks ini bukan hanya manusia, tanaman juga membutuhkan paparan sinar matahari yang cukup untuk membantu tumbuh dan berkembang. Begitu pula juga hewan, mereka juga memerlukan sinar matahari, misalnya juga serangga. Jadi di sini ada gambar capung, kupu-kupu, ya, kumbang, belalang, ya. Mereka itu merupakan beberapa contoh serangga di sekitar kita. Mereka ada di mana-mana dan hidup pada semua lingkungan kecuali lautan. Nah, silakan soleh-soleh Ustazah dibaca ya teksnya. Nah, teks ini ya, dalam teks ini setelah semua membaca teksnya, Anda semua bisa menemukan pokok pikiran dari teks eksplanasi dengan cara bagaimana ya. Setelah kalian baca teks tentang serangga sang penguasa bumi, carilah kata ya, buatlah kata daftar kunci dalam teks tersebut. Yang kedua,
Buatlah pertanyaan dan jawablah pertanyaan tersebut ya. Semuanya sudah pernah ya belajar tentang pokok pikiran di semester 1 ya. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran ya, dengan cara membuat sebuah pertanyaan dan jawablah pertanyaan tersebut. Dari jawaban tersebut ya kalian bisa menuliskan pokok pikiran. Oke, pernahkah kalian mendengar istilah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Apa perbedaan dari hak dan kewajiban? Nah, hak warga masyarakat adalah hal yang didapatkan sebagai anggota masyarakat ya. Hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan apa itu kewajiban warga masyarakat? Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Jadi, apabila kita tidak memenuhi kewajiban, kita tidak dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Jadi, setiap masyarakat memiliki perannya masing-masing ya. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan haknya, seseorang harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Jadi, melakukan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dapat mulai dilakukan dari hal-hal yang kecil. Ya, kita lihat. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Ya, contoh hak masyarakat. Nah, silakan dibuka halaman 58 ya. Contoh hak warga masyarakat adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak, hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk ikut dalam pemerintahan. Dan contoh kewajiban warga masyarakat, contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu adalah menghormati pendapat orang lain, merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas, menaati peraturan di lingkungan tempat tinggal, menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya, dan yang terakhir adalah membayar pajak, dan masih banyak lagi. Jadi, masing-masing kita memiliki pengalaman ya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Misalnya, kita adalah seorang siswa. Pengalaman hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya dapat kita lakukan secara sederhana ya. Misalnya, kita mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu adalah salah satu cara menjalankan hak sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oke, selesainya Ustazah. Cukup sekian ya materi kita hari ini. Nah, ini adalah soal latihan untuk kakak di rumah. Ada dua soal. Yang pertama, tuliskan 3 jenis kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu dan jelaskan apa manfaatnya. Dan yang kedua, manakah yang harus diutamakan, hak atau kewajiban? Mengapa demikian? Oke, selesai Ustazah. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semuanya tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Dan walaupun kita di rumah saja, selalu melaksanakan sholat duha, membantu ayah bunda di rumah, selalu jaga kebersihan. Oke, semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.